Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Permana, CGP Angkatan kelima dari SMK Negeri 2 Cimahi. Kali ini saya akan membahas koneksi antar materi, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sesuai Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara, pemimpin harus mampu memberikan teladan, prakarsa ide, dan memberikan dorongan dan arahan. Pratap Triloka ini sangat tepat diimplementasikan dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin, sehingga keputusan yang diambil memberikan hasil terbaik untuk para pihak. Keputusan yang diambil ini dengan kesadaran penuh dan resiko yang dihadapi. Melalui bingkai paradigma pemikiran komprehensif, melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang, melalui resolusi akurat dan kreatif dalam menyelesaikan masalah, sehingga keputusan yang diambil memberikan kebaikan bagi semua pihak. Keputusan yang diambil dapat menjadi teladan, menginspirasi, dan memotivasi lingkungan di sekitarnya. Pengambilan keputusan selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang menjadi prinsip diri. Nilai-nilai tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan kasus dilema etika atau bujukan moral. Pemimpin yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal tentu tidak akan terkena bujukan moral, dan jika dihadapkan pada kasus dilema etika dapat memutuskan dengan kesadaran penuh, bijaksana, dan bertanggung jawab. Materi pengambilan keputusan berkaitan erat dengan kegiatan coaching melalui alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tahapan tirta mampu mengantarkan kita memahami permasalahan, memunculkan kekuatan, mengatur strategi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Karena guru akan lebih peka terhadap putusan yang diambil, lebih berempati, menganalisis dampak sosial yang terjadi, memutuskan kasus tidak hanya sekedar pada aturan baku, tapi lebih ke arah putusan yang bertanggung jawab, berpihak pada murid, memiliki nilai kebajikan universal. Putusan yang dihasilkan akan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan mendukung kondusivitas kerja organisasi. Melalui kesadaran dan manajemen diri, guru mampu memahami nilai-nilai diri yang mampu memberikan kesadaran penuh dalam mengambil keputusan. Manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan, aspirasi. Melalui kesadaran sosial dan keterampilan berelasi, guru mampu melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang, memunculkan empati sehingga mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik, meliputi keberpihakan pada murid, nilai kebajikan, dan tanggung jawab. Melalui 3 prinsip ini, guru akan mampu menyelesaikan masalah moral dan etika. Pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Para pihak yang terlibat dalam kasus akan menerima hasil keputusan yang didasarkan pada rasa tanggung jawab, nilai kebajikan universal, dan keberpihakan pada murid. Dengan menggunakan 4 paradigma, dilema etika, 3 prinsip resolusi pemecahan masalah, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, maka akan menghasilkan keputusan menang-menang, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif, aman, dan nyaman. Tantangan-tantangan untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika yaitu bagaimana mengambil keputusan yang cepat dan tepat tanpa ada keraguan, mengumpulkan data dan informasi yang representatif untuk memahami informasi inti permasalahan dilema etika sebagai dasar penerapan resolusi pemecahan masalah. Hal ini dapat diatasi dengan 4 penerapan paradigma, 3 resolusi, dan 9 langkah pengujian keputusan. Hal ini memiliki kaitan dengan perubahan paradigma di lingkungan saya. Dengan meneladani teknik pengambilan keputusan dilema etika dan menjadikannya sebagai budaya positif di kampus.
Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini melalui pengajaran yang memerdekakan murid-murid, memberikan perubahan paradigma bagaimana warga sekolah memandang murid sebagai subjek pendidikan, di mana semua program berbasis pengembangan dan pemberdayaan murid. Keputusan harus diambil berdasarkan 3 prinsip keberpihakan pada murid, nilai kebijakan universal, dan rasa tanggung jawab. Seorang pembimbing pembelajaran dalam mengambil keputusan harus mampu mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid. Bagaimana keputusan tersebut mampu menuntun, mengarahkan murid mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kesimpulan akhir yang dapat saya tarik adalah ketika seorang pemimpin mengambil sebuah keputusan harus bijaksana, mampu menciptakan lingkungan menjadi kondusif, aman, dan nyaman. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyelesaian kasus dengan penerapan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip resolusi, pemecahan masalah, dan 9 langkah pengujian. Modul ini erat kaitannya dengan modul terdahulu, seperti ketika pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajar haruslah berpusat pada murid. Melalui nilai dan perannya seorang guru harus mampu mengambil keputusan dengan penuh kesadaran sehingga menghasilkan keputusan yang bertanggung jawab. Melalui prakarsa perubahan, tahapan bagja lebih memudahkan eksekusi keputusan melalui budaya positif. Dan penerapan sosial emosional dapat membantu membuat keputusan menang-menang bagi semua para. Dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara 2 pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral yaitu situasi terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. 4 paradigma pengambilan keputusan adalah 1. Individu lawan masyarakat. Dalam paradigma ini ada pertentangan antara individu yang berdiri sendiri melawan sebuah kelompok. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dalam paradigma ini ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Pilihan yang ada adalah memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang di satu sisi dan membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang di sisi yang lain. Ketiga, kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Kadang kita perlu untuk membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia atau bertanggung jawab kepada orang lain. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Kadang perlu untuk memilih antara kelihatannya terbaik untuk saat ini dan kelihatannya terbaik untuk masa yang akan datang. 3 prinsip penyelesaian dilema etika. 1. Berpikir berbasis hasil akhir. Prinsip ini tidak melihat atau mengabaikan proses, namun berorientasi ke hasil yang diinginkan supaya dapat terwujud. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Prinsip ini mengutamakan proses, bertindak berdasarkan aturan baku sehingga hasilnya tidak menjadi hal yang utama. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Prinsip ini mengusung kepedulian sosial dan berbasis empati. 9 langkah pengujian keputusan dilema etika. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Langkah ini mengharuskan kita untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan dengan seksama dan menyaring masalah yang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Analisa pihak-pihak yang terkait dan perannya dalam masalah tersebut. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Menganalisis hal-hal apa saja yang potensial akan terjadi di waktu yang akan datang. Data-data tersebut penting untuk kita ketahui karena dilema etika tidak menyangkut hal-hal yang bersifat teori, namun ada faktor-faktor pendorong dan penarik yang nyata di mana data mendetail akan bisa menggambarkan alasan seseorang melakukan sesuatu dan kepribadian seseorang akan tercermin dalam situasi tersebut.
4. Pengujian benar atau salah. Uji legal, uji regulasi melihat permasalahan dari aspek pelanggaran hukum atau kode etik. Uji intuisi melihat permasalahan berdasarkan nilai kebajikan yang diyakini apakah ada yang salah dalam situasi tersebut. Uji publikasi, jika masalah dipublikasikan ada perasaan tidak nyaman, maka ini merupakan indikasi dilema etika. Uji panutan, bagaimana pendapat panutan dalam memutuskan kasus tersebut. 5. Pengujian benar-benar melihat 4 paradigma, individu lawan masyarakat, keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Menganalisis situasi ini apakah betul-betul mempertentangkan antara dua nilai inti kebajikan yang sama-sama penting atau bujukan moral. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi menggunakan pendekatan berbasis akhir, pendekatan berbasis proses, atau berbasis rasa 6. Melakukan prinsip resolusi menggunakan pendekatan berbasis hasil akhir yang mengutamakan hasil tanpa melihat proses. Berdasarkan proses, lebih memegang pada aturan tanpa melihat akhirnya seperti apa. Melihat kasus berdasarkan rasa peduli, yaitu empati pada semua pihak. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema, mencari solusi kreatif yang muncul secara spontan di tengah kebingungan. Yang kedelapan, membuat keputusan. Membuat keputusan membutuhkan keberanian secara moral, dilandasi rasa tanggung jawab dan konsekuensi yang mengiringinya. Yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Lihat kembali proses pengambilan keputusan dan mengambil pelajaran untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Pengambilan keputusan sebelum mempelajari modul ini adalah dengan menganalisis permasalahan, kemudian membuat beberapa alternatif pemecahan masalah, menganalisis dampak dari setiap keputusan, memutuskan dengan melihat keluasan dampak dan resiko yang terjadi. Perbedaan dengan modul ini adalah, modul ini melihat kasus berdasarkan permasalahan dengan kerangka pikir, kemudian prinsip resolusi penyelesaian masalah, kemudian dilakukan dengan langkah pengujian sebelum dilakukan pengambilan keputusan. Nah, yang saya lakukan baru sebatas analisis dampak saja pada saat itu. Setelah mempelajari modul ini, terdapat perubahan dalam cara memandang suatu permasalahan, cara menerapkan solusi permasalahan, dan cara mengambil dan menguji keputusan. Mempelajari modul ini sangatlah berdampak luar biasa bagi saya karena saya dapat memutuskan suatu permasalahan dengan penuh rasa tanggung jawab, berpihak pada murid yang dilandasi nilai-nilai kebajikan. Dengan mempelajari modul ini, saya jadi paham untuk tidak tergoda bujukan moral, bisa memutuskan kasus dilema etika dengan bijaksana melalui penerapan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip resolusi penyelesaian masalah, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Mempelajari topik modul ini sangatlah penting sebagai pribadi maupun sebagai seorang pemimpin. Karena hidup adalah perjalanan dari sebuah keputusan dan setiap langkah harus membuat keputusan. Setiap keputusan akan mengandung resiko yang harus dipertanggungjawabkan. Sebagai pribadi, tentu tanggung jawab yang diambil memiliki resiko dan dampak pada kehidupan pribadi. Sebagai seorang pemimpin, hal ini sangatlah penting karena ketika pemimpin membuat keputusan, maka akan berimbas pada banyak pihak, sehingga dapat menimbulkan perubahan kondusivitas organisasi jika terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan. Tahapan pengambilan keputusan melalui modul ini sangatlah komprehensif dan berkesinambungan sehingga sangat membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Salam bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju.